Halo, saya Ilham Bintang Wahyu Pradipta dengan NIM K75220052 PAP FKIP UNS. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan chatbot cerdas sebagai pendukung layanan pelanggan dalam sistem informasi manajemen. Baik, sebelumnya akan saya jelaskan terlebih dahulu apa itu chatbot. Chatbot berasal dari dua kata, yaitu chat dan bot. Dalam dunia komputer, chat dapat diartikan sebagai kegiatan komunikasi yang menggunakan sarana tulisan, sedangkan bot merupakan program yang memiliki sejumlah data yang bila diberi input akan menghasilkan output sebagai jawaban. Dari dua istilah tersebut, dapat diartikan bahwa chatbot adalah program komputer yang dapat melakukan percakapan melalui media tulisan. Percakapan dapat terjadi dengan manusia atau chatbot yang lain. Selanjutnya adalah perkembangan chatbot. Pada awalnya, chatbot benar-benar terkesan seperti robot. Tetapi, berkat kehadiran kecerdasan buatan atau artificial intelligence, chatbot memiliki kemampuan dengan rasa percakapan yang lebih natural. Chatbot pertama ditulis oleh Joseph Weizenbaum, profesor di Massachusetts Institute of Technology atau MIT pada tahun 1966 yang diberi nama ELIZA. Selanjutnya, apa itu Artificial Intelligence? AI atau Artificial Intelligence adalah kecerdasan buatan seperti kepanjangannya yaitu Artificial Intelligence. AI memiliki teknologi yang dirancang untuk membuat sistem komputer mampu meniru kemampuan intelektual manusia. AI memungkinkan komputer untuk belajar dari pengalaman, mengidentifikasi pola, membuat keputusan, dan menyelesaikan tugas-tugas kompleks dengan cepat dan efisien. Apa itu Artificial Intelligence? Ya, jadi Artificial Intelligence apa itu layanan pelanggan? Layanan pelanggan adalah berbagai aktivitas di seluruh area bisnis yang berusaha mengkombinasikan mulai dari pemesanan, pemrosesan, hingga pemberian hasil jasa melalui komunikasi untuk mempererat kerjasama dengan konsumen. Tujuan utama layanan pelanggan adalah membangun hubungan positif antara perusahaan dan pelanggan, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan memastikan bahwa pelanggan merasa didengar dan dihargai. Ya, jadi dari pengertian-pengertian di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa chatbot AI adalah program komputer yang dapat berinteraksi dengan manusia melalui bahasa alami. Dalam dunia bisnis, chatbot dapat digunakan sebagai pendukung layanan pelanggan dalam sistem informasi manajemen. Selanjutnya, ya, manfaat chatbot AI dalam layanan pelanggan. Yang pertama adalah waktu respon lebih cepat. Dengan chatbot AI, pelanggan dapat menerima jawaban dari pertanyaan mereka dengan lebih cepat. Selanjutnya, pengalaman pelanggan yang dipersonalisasi. Chatbot AI dapat disesuaikan dengan preferensi pelanggan dan memberikan pelanggan pengalaman yang terasa lebih personal. 24/7 tersedia, artinya dibandingkan dengan staf manusia, chatbot AI dapat tersedia selama 24 jam 7 hari dalam seminggu. Kemudian efisiensi yang meningkat. Penggunaan chatbot AI mengurangi kebutuhan untuk menghabiskan waktu pada tugas rutin dan memungkinkan tenaga kerja untuk fokus pada tugas yang lebih kompleks. Selanjutnya akan saya jelaskan implementasi chatbot AI dalam sistem informasi manajemen. Yang pertama, integrasi dengan sistem yang ada. Keberhasilan chatbot AI tergantung pada integrasinya dengan infrastruktur yang ada,
yang sudah ada. Dengan mengintegrasikan chatbot AI dengan sistem yang ada, proses penggunaannya akan lebih mudah dan akan meningkatkan efisiensi. Selanjutnya, pelatihan dan pengumpulan data. Untuk memaksimalkan kinerja chatbot AI, perlu dilakukan pelatihan dan pengumpulan data dengan menyesuaikan chatbot AI dengan kesalahan yang sudah dilakukan. Chatbot AI dapat menjadi lebih baik. Selanjutnya, penanganan pertanyaan yang kompleks. Dalam penggunaan chatbot AI, terdapat beberapa kemungkinan adanya pertanyaan yang kompleks. Oleh karena itu, chatbot AI harus dipersiapkan dengan jawaban yang terstruktur untuk menghindari mengulang jawaban yang salah pada pelanggan. Selanjutnya, studi kasus pengembangan chatbot AI sukses. Yang pertama, chatbot digunakan oleh Domino's Pizza. Chatbot tersebut dirancang untuk membantu pelanggan memesan dengan cepat dan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih personal. Yang kedua ada Bank DBS Ada. DBS Ada merupakan chatbot yang telah dibangun khusus untuk membantu pelanggan dalam mengatasi masalah perbankan. Yang ketiga ada Sephora Visual Artist. Chatbot visual artist yang dapat membantu merancang style makeup. Selanjutnya akan saya jelaskan tantangan dalam mengembangkan chatbot AI untuk layanan pelanggan. Yang pertama, pemrosesan bahasa alami. Kemampuan chatbot AI untuk memahami dan memproses bahasa alami yang digunakan oleh pelanggan dapat menjadi tantangan tersendiri, terutama ketika pelanggan menggunakan bahasa informasi, kata slang, atau bahasa daerah. Selanjutnya adalah penanganan emosi dan sarkasme. Chatbot AI harus mampu mengenali bahasa yang mengandung emosi dan bahasa sarkas, serta mampu menangani mereka dengan benar dan tepat tanpa memancing amarah pelanggan. Yang ketiga, maintaining security and privacy. Sistem pertahanan chatbot AI harus kuat untuk menjamin privasi dan keamanan data pelanggan. Yang terakhir, dapat disimpulkan bahwa chatbot AI menawarkan banyak manfaat bagi layanan pelanggan dalam sistem informasi manajemen. Namun, penanganan kompleksitas dan tantangan seperti pemrosesan bahasa alami dan keamanan data dapat menyulitkan sistem isi chatbot AI yang berkualitas. Meskipun begitu, perkembangan teknologi chatbot AI dipercaya akan melangkah pesat pada masa depan. Sekian video dari saya. Sampai jumpa lagi.